Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliana Sofiah, NIM 18150008 dari Fakultas Kesehatan, Prodi D3 Analis Kesehatan semester 4. Video ini saya akan membahas tentang bahan tambahan makanan. Adapun tujuannya yaitu bertujuan untuk mengetahui bahan tambahan apa saja yang biasa digunakan pada makanan. Bahan pangan atau BTP menurut Permenkes RI nomor 1168 adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan bukan merupakan ingredients atau komposisi khas makanan. Mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi atau termasuk organoleptik. Pada pembuatan, pengelolaan, penyediaan, perlakuan, pembungkusan, penyimpanan, atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan langsung atau tidak langsung suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas makanan. Bahan pangan terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama GRAS dan ADI atau batas penggunaan harian. GRAS bersifat aman dan tidak toksik seperti glukosa. Dalam pasaran ditemukan bahan pengawet yang seharusnya tidak ditemukan pada bahan makanan, misalnya seperti boraks dan formalin. Formalin yang tidak berwarna dan memiliki bau yang sangat menyengat. Di dalam formalin terkandung sekitar 32% formaldehid dalam air. Adapun makanan yang mengandung formalin memiliki ciri-ciri seperti tidak dihinggapi lalat, teksturnya kenyal, lebih tahan lama. Formalin dapat diidentifikasi menggunakan reagen Fehling seperti pada praktikum. Jika positif, maka akan berwarna merah bata. Boraks atau senyawa berbentuk kristal putih dan tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Pemerintah telah memperbolehkan penggunaan boraks sebagai bahan tambahan makanan, namun harus sesuai batas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Nasional, yaitu hanya 1 gram per 1 kilogram pangan. Boraks menjadi toksik karena kadang dicampur dengan soda api. Bahan pengawet. Bahan pengawet atau senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman, bentuk kerusakan lainnya, atau bahan yang dapat memberikan perlindungan pangan dari pembusukan. Fungsi dari penambahan pengawet adalah untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan. Pengawet terbagi menjadi dua, yaitu pengawet alami dan pengawet buatan. Pengawet alami bisa dari gula, garam, dan pengasapan. Tidak semua bahan pengawet dapat digunakan karena setiap mikroba memiliki karakteristik dan lingkungan tumbuh yang spesifik, misalnya asam benzoat. Pemanis. Bahan pemanis terdiri dari pemanis alami dan buatan. Ragam pemanis yaitu sukrosa, laktosa, maltosa, galaktosa, glukosa, fruktosa, sarbitot, dan manisot, dan olisina. Tanaman yang dapat digunakan sebagai pemanis alami yaitu tebu, jagung, buah bit, daun stevia, kulit jeruk Bali. Kulit jeruk memang rasanya pahit, namun apabila diperlakukan khusus akan menghasilkan rasa manis akibat adanya glikosida naringin. Latar belakang dibuatnya pemanis sintetis atau buatan adalah untuk memenuhi kebutuhan
pada penderita obesitas dan diabetes. Pemanis sintetis tidak memiliki nilai gizi dan kalori sehingga lebih aman untuk diberikan pada obesitas dan diabetes. Berdasarkan struktur kimia, pemanis sintetis tidak ada gugus gula. Itu juga tingkat kemanisan dari pemanis sintetis atau buatan jauh lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Bahan pewarna. Zat pewarna terbagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan buatan atau sintesis. Zat pewarna alami ada bermacam-macam seperti klorofil, beta-karoten. Namun pewarna alami berwarna pucat dan mudah rusak oleh panas. Pewarna sintetis bahan pangan kebanyakan dalam bentuk garam yang tentunya larut dengan air. Yang terakhir yaitu antioksidan. Berfungsi untuk mengurangi bau, tengi akibat adanya minyak atau lemak di dalam makanan, misalnya dalam komposisi ragi yang mengandung mentega ditambahkan antioksidan.